Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Stay safe and keep healthy ya. Dan harus tetap semangat belajar ya, walaupun di tengah pandemi yang tak kunjung usai seperti ini. Baik, sebelum kakak memulai pembelajaran pada hari ini, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Lita Tania, kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Lita. Baik, kita langsung saja ya materi pembelajaran pada hari ini. Materi pembelajaran pada hari ini ialah tentang teks anekdot. Sebelumnya, kakak ingin bertanya nih sama teman-teman sekalian. Kalian pernah gak sih membaca cerita-cerita lucu di media sosial ataupun media massa seperti majalah atau koran? Pasti pernah kan? Kalian sadar gak sih bahwa cerita-cerita lucu yang ada di sekitar kita itu termasuk ke dalam teks anekdot? By the way, kalian tahu gak ya apa itu teks anekdot? Sederhananya, teks anekdot adalah cerita yang terdiri atas rangkaian kalimat-kalimat lucu. Tapi ingat ya, nggak semua cerita lucu itu termasuk ke dalam teks anekdot. Biasanya, anekdot tidak memberikan detail cerita sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan itu berjangka pendek. Jadi, anekdot itu bersifat lucu, menghibur, dan biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita lihat yuk pengertian teks anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ada hal yang perlu diingat nih oleh teman-teman sekalian, bahwasanya teks anekdot juga dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, atau bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Terdapat 7 ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir, seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Terdapat 3 tujuan penulisan teks anekdot. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Yang kedua, membangkitkan tawa pembaca. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk mengkritik. Kita lanjut ya ke historis teks anekdot dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dahulu, saat masyarakat hanya menggunakan media massa cetak, teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan pembaca. Sebuah anekdot biasanya berisikan kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, untuk zaman sekarang atau zaman kini, teks anekdot tidak hanya ada di media massa cetak, tetapi juga ada di media sosial. Biasanya, teks anekdot zaman now berbentuk meme atau cuplikan dialog lucu dalam sebuah postingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.